Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah subuh yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh yang kita laksanakan tadi, dan Allah menerima salat-salat kita sebelum hari ini, serta Allah menjaga agar Allah senantiasa memberikan kita istiqamah di atas salat-salat sampai datang kepada kita ketetapannya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap pada subuh beliau meminta kepada Allah agar amal diterima, dan kita pun harus demikian. Kita minta kepada Allah dalam sujud-sujud kita, Rabbana taqabbal minna, wahai Allah terimalah apa yang kami lakukan ini. Terus kita minta kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menjamin amal kita diterima kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepadanya. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini, melanjutkan makalah kitab Al-Bidayah fi Ilmi Al-Aqidah, dasar-dasar terkait ilmu akidah, dan kita sudah masuk kepada al-iman bil rusul, beriman kepada para rasul. Berapa jumlah rasul yang kita ketahui? 313. Jumlah nabi 124.000, itu yang datang hadisnya. Dan para nabi yang Allah sebut di dalam Al-Quran adalah mereka semuanya rasul, ya. Yang Allah tidak sebutkan banyak. Oleh karenanya kita disuruh beriman kepada para rasul. Allah tidak menyebutkan semuanya, tapi wajib kita beriman. Setiap kali Allah kabarkan ada rasul-rasul yang tidak Allah sebutkan namanya, baik di dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, wajib kita beriman tentang rasul-rasul tersebut, ya. Dan beriman kepada para rasul, beliau mengatakan al-imanu bi rasul alladziina arsalahumullah min na'lamu minhum tafsilan wa man la ta'lamu ijmalan. Ini yang pertama poinnya, beriman kepada para rasul yang kita ketahui, kita imani secara rinci, yang tidak kita ketahui kita imani secara global. Bisa dipahami? Yang kalian dan saya tahu 25 ya kita imani. Yang tidak Allah sebutkan kita imani juga. Poin yang kedua, beriman kepada Rasul adalah al-imanu bi anna jami'ar rusul bu'itsu bi tauhidillah wa in ikhtalafat syara'i'uhum, bahwa semua para rasul diutus untuk mendakwahkan tauhid. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang tidak Allah perintahkan berdakwah melainkan dakwah di atas tauhid. Apa itu dakwah tauhid, Pak? Bahwa zat yang harus disembah oleh seluruh manusia adalah satu, dia Allah. Tidak ada Allah yang kedua, tidak ada. Semua para rasul mengajarkan bahwasanya para nabi dan rasul, semua rasul diperintahkan oleh Allah mengajarkan tauhid semua. Ya, lalu mereka ajarkan selain tauhid berupa amal ibadah. Yang berbeda apanya kita dengan nabi-nabi sebelumnya? Syariatnya. Salatnya tetap ada Pak. Semua rasul salat, dengan salat yang berbeda-beda tata caranya, tapi ada rukunya, ada sujudnya, iya. Tapi berapa rakaatnya enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang Islam enggak sholat, malu pada para rasul. Rasul diutus untuk sholat, malu. Kalau orang Islam enggak mau sholat, ya, para rasul diutus semuanya sholat. Karena itu perwujudan tauhid. Jadi tauhid yaitu Allah Esa kita wujudkan dengan apa? As-sholat. Ya. Kemudian poin yang ketiga, beriman kepada para rasul bahwa mereka adalah basyarun, di anna rusuli basyar,
bahwa para rasul itu adalah manusia makhlukun, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akramahumullahu birrisalah, dibedakan oleh Allah mereka dengan kita, mereka mendapatkan risalah. Mereka mendapatkan wahyu yang harus disampaikan kepada umat. Kemudian ini yang paling penting juga, wa annahum laisa lahum min khasa'isir rububiyyah, dan mereka tidak memiliki keistimewaan berupa sifat rububiyah. Apa itu Pak rububiyah? Menciptakan, mengatur, memelihara, mematikan, menghidupkan, menurunkan hujan, memberikan rezeki. Itu tidak ada pada Rasul, tidak ada. Mereka tidak memiliki sifat rububiyah, tidak. Mereka tidak bisa menciptakan makhluk. Mereka tidak bisa menurunkan hujan. Kata siapa Rasulullah nggak menciptakan, nggak bisa menurunkan hujan? Buktinya pada hari Jumat beliau berceramah. Datang badui, ya Rasulullah, hewan-hewan ternak-ternak yang mati, tanah-tanah pada kering, minta kepada Allah hujan. Nabi mengangkat tangannya sampai terlihat putih ketiak beliau. Berarti katanya longgar, angkat tangan, namanya istighotsah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah berikan kami hujan. 3 kali, enggak lama hujan. Tapi Rasulullah minta, bukan hujan turun, enggak. Ya Allah turunkan kami hujan. Jadi para Rasul tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa. Kenapa hujan turun? Mereka berdoa kepada Allah. Disebut apa tuh sholatnya kalau minta hujan? Istisqa. Minta hujan. Bisa turun, bisa tidak. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi para Rasul tidak memiliki keistimewaan dalam hal rububiyah. Mereka nggak bisa mematikan dan menghidupkan manusia begitu saja. Tuh katanya Nabi Isa bisa menghidupkan manusia yang sudah mati. Dengan apa? Atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, ya nggak bisa hidup. Ya. Kemudian kata beliau, awil uluhiyah syai', atau perkara-perkara uluhiyah sama sekali. Jadi para nabi dan rasul makhluk biasa yang Allah berikan mukjizat, wahyu. Tapi mereka tidak bisa menciptakan alam semesta, nggak bisa menciptakan sosok apa saja. Yang paling kecil kuman pun mereka tidak bisa menciptakan, dan mereka tidak bisa mengetahui yang gaib. Jadi para nabi dan rasul tidak bisa mengetahui yang gaib. Nanti kita perlukan dalil. Dan mereka tidak memiliki sifat uluhiyah. Apa itu? Sifat yang harus disembah. Jadi tidak boleh kita semua kaum muslimin menyembah Nabi, tidak boleh. Ustaz saya nggak pernah nyembah Nabi. Yakin? Harus kita periksa ucapan kita ini. Kenapa ada masjid yang lafaz Allahnya dan Nabi Muhammad sejajar? Tanya sama pengurusnya, apa maksudnya? Jadi Nabi SAW tidak boleh disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Berarti menempatkan Nabi sejajar dengan Allah Taala. Bahkan beliau berkata, "Man halafa min ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh telah berbuat syirik. Bagaimana sumpah kepada selain Allah? Demi Allah dan Rasulullah. Pernah dengar? Itu perbuatan syirik, Pak. Dia bersumpah demi Allah dan Rasulullah, syirik. Hadisnya banyak sekali itu. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah, hanya Allah saja. Misalnya apa? Sumpah demi Allah misalnya gimana? Demi Allah itu sumpahnya. Atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Boleh? Boleh. Kan Allah juga. Demi yang menciptakan langit dan bumi, boleh? Boleh. Yang penting itu Allah, dan gak boleh digandeng dengan selainnya.
Kalau digandeng dengan selainnya berarti bersumpah dengan selain Allah. Apalagi demi Rasulullah. Ini berbahaya ini Pak. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi, mereka berlebihan di dalam perkara ini. Padahal Allah menciptakan mereka, tidak ada di sisi mereka sedikit pun juga sifat rububiyah dan uluhiyah. Nggak ada. Mereka nggak bisa menciptakan makhluk, mereka nggak bisa menurunkan hujan, mereka nggak bisa memberikan rezeki. Kalau saja Rasulullah Pak bisa memberikan rezeki, kenapa beliau sempat nggak makan 3 hari? Kenapa beliau berpuasa sunnah ketika pulang dari sholat subuh, pulang ke rumah, beliau bertanya kepada istrinya, ada makanan? Enggak ada. Kalau gitu aku, kenapa kalau seorang nabi itu bisa memiliki segalanya, rububiyah nggak bisa mendatangkan makanan? Allah ingin mengedukasi kita bahwa para rasul adalah basyarun makhlukun. Dia manusia yang diciptakan. Pantas tidak sesuatu yang diciptakan kita sembah? Nggak pantas. Zat yang harus disembah zat yang tidak diciptakan. Wal awwalu wal akhiru. Dia yang maha awal dan tidak berakhir. Jadi setiap Tuhan Pak yang ada awalnya, dia bukan Tuhan. Bisa dipahami? Siapa itu Pak? Yang dianggap Tuhan tapi ada awalnya. Nabi Isa alaihissalam. Kan beliau lahir, ada awalnya tidak? Ada kelahirannya. Maka setiap yang ada awalnya bukan Tuhan. Demikian pula yang ada akhirnya, ada kematiannya. Nabi Isa wafat atau tidak? Akan wafat setelah nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah wafat. Semua akan diwafatkan oleh Allah. Pada tiupan yang pertama, semua wafat kecuali yang Allah kehendaki. Siapa itu? Malaikat yang meniup sangkakala tadi matikan dulu. Kan buat tiup yang kedua nantinya. Bisa dipahami? Malaikat penjaga neraka yang tugasnya mukulin orang yang durhaka di neraka, enggak dimatikan oleh Allah. Demikian pula malaikat penjaga surga yang mengatur orang-orang yang masuk ke dalam surga, membimbing mereka untuk mencaci maki para penduduk neraka. Ya. Ini poin yang ketiga, bahwa para nabi tidak memiliki apapun Pak dari keistimewaan yang Allah tidak berikan pada mereka. Mereka tidak bisa mengetahui yang gaib. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allah ya Isa ibn wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah kamu mengatakan kepada manusia kalau kamu dan ibumu adalah Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa berkata, qala subhanak, Maha suci Allah, ma yakunu li, enggak pantas bagi aku mengucapkan itu. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin, enggak pantas bagiku mengucapkan ucapan-ucapan tersebut. Enggak pantas bagi diriku. Kenapa demikian, Pak? Nabi Isa mengatakan enggak pantas aku mengatakan bahwa aku dan ibuku ada Tuhan selain Allah, enggak pantas. Karena beliau tahu beliau bukan Tuhan. Makanya beliau nanti diturunkan oleh Allah kembali dari langit. Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa Nabi Isa tidak diwafatkan? Nabi-nabi yang lain wafat semua Pak, termasuk Khidir. Ini bantahan ilmiah kepada orang yang mengaku Khidir masih hidup. Semua Nabi wafat kecuali Nabi Isa sebelum ditiupnya sangkakala pertama. Kenapa Allah tidak wafatkan Nabi Isa? Karena hanya pengikut Nabi Isa yang mengklaim bahwa Nabi Isa atau Nabi itu Tuhan. Nabi-nabi yang lain tidak. Nabi Lut kaumnya tidak. Nabi Musa tidak. Justru Fir'aun itu enggak menganggap Nabi Musa Tuhan.
Firaun yang menganggap Tuhan siapa? Ya dirinya sendiri. Ana rabbukumul a'la. Tapi kaumnya Nabi Isa lah yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, mengklaim Nabi Isa memiliki sifat uluhiyah. Makanya saya sedih sekali Pak ya, di negeri kita ada salah satu ustaz ternama juga. Beliau mengatakan di dalam tubuh Nabi Isa ada sifat keilahian. Alhamdulillah, ditulis di surat oleh teman-teman. Anda bertobat atau kufur. Gak boleh Allah bersemayam di makhluk, tidak boleh. Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, kan kita baca itu tidak ada yang sama sesuatu apapun dengan Allah, nggak ada. Nggak boleh Allah kemudian diyakini bisa menitis ke tubuh makhluk, tidak bisa. Allah itu akbar, sangat besar. Bagaimana mungkin Allah bisa menyatu dengan makhluknya? Ketika Nabi Musa ingin melihat wajah Allah, apa yang terjadi? Allah suruh melihat gunung, lalu Allah sibak wajahnya, hancur gunung tersebut. Gunung terbuat dari apa? Kerasan mana gunung sama berat badan kita Pak? Hancur, gunungan hancur. Gak bisa Allah menitis kepada makhluknya. Makanya yang melakukan itu orang-orang musyrik. Namanya reinkarnasi. Laisa kamitslihi syai'. Allah yang mengatakan dirinya berbeda dengan makhluknya. Mama dia punya tangan dong, punya mata, punya telinga. Allah juga punya pendengaran, punya penglihatan, punya tangan. Tapi semua yang di sisi Allah sama atau tidak dengan makhluk? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi makhluknya yang bernama para rasul tidak bisa melakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Makanya tidak boleh disembah. Kemudian Nabi SAW diperintahkan kepada Allah agar tidak kita manusia menjadikan Nabi sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Surat Al-An'am ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Tuh kata Allah, ya Rasul mengatakan begini, "Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada pada diriku." Jadi Allah menyuruh Rasul mengatakan kepada manusia, "Aku tidak mengetahui apa-apa yang ada di sisi Allah." Wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak mengetahui tentang yang gaib. Pak Darmawan, kenapa Nabi bisa tahu bahwa penduduk neraka kebanyakan perempuan? Dari mana beliau tahu? Banyak Ustaz. Iya, dari mana Nabi tahu? Kan Nabi masih hidup nih. Nabi masih hidup, tapi beliau mengatakan sesungguhnya penduduk neraka yang paling banyak perempuan. Dari mana Nabi tahu? Wah. Jadi Nabi nggak bisa nebak-nebak, nggak bisa. Karena Allah mengatakan wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku juga tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Maksudnya apa? Yang nggak pernah salah. Malaikat itu Pak nggak pernah salah Pak kerjaannya. Tapi Nabi pernah salah tidak? Nabi pernah salah tidak? Kapan itu? Saat beliau berdakwah dengan pembesar Quraisy. Datanglah seorang yang buta kepada beliau, minta agama dijelaskan. Tapi Nabi berpaling. Turun surat Abasa wa tawalla. Langsung ditegur. Jadi Nabi nggak tahu Pak. Kalau Nabi tahu tentu ya untuk apa? Kalau beliau tahu itu beliau jadi utusan Allah. Jadi yang mengetahui yang gaib hanya yakin Pak. Ayo ditanya oleh Allah nanti. Pegang ayat ini Pak, ayat ke-65 surat An-Naml. Itu dalil
bahwa ngebantah siapa saja yang sok tahu dengan yang bohong. Nabi tidak tahu, tapi ada orang sok tahu yang bohong. Bantah dengan surat An-Naml ayat 65. Jadi kalau antum kehilangan barang, jangan tanya sama orang sok pintar, yang sok tahu dengan yang bohong. Karena semua orang pasti bisa, Pak. Barang antum itu hilangnya, Pak, tempatnya nggak jauh dan yang nggak dekat. Itu gampang bikinnya begitu, Pak. Yang ngambil, Pak, nggak pendek, nggak tinggi. Ya, iya. Nggak kurus, nggak gemuk. Yang berbahaya, Pak, orang yang ini, Pak, pasti akan memfitnah orang lain. Ini yang ngambil nggak jauh-jauh. Pasti antum berprasangka kepada siapa? Keluarga, tetangga. Jadi musuh atau tidak? Jadi permusuhan. Karena mereka nggak tahu yang gaib, tapi sok tahu. Maka Allah bantah. Qul, Muhammad katakan nih, la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi illa Allah, hanya Allah saja. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengatakan, aku ini nggak tahu yang gaib, aku juga bukan malaikat, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tegas sekali. Jadi kalau kita pengen, Pak, hidup kita selamat dunia dan akhirat, ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ikuti? Akidahnya, amal ibadahnya, kesabarannya, ketekunannya. Yang kita ambil yang dikit-dikitnya aja. Semua yang datang dari Nabi kita ambil. Allah yang nyuruh, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa-apa yang datang dari Rasul ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Yang dilarang tinggal. Selesai, Pak. Tapi kita ini, Pak, digoda sama iblis laknatullah alaihi. Begitu pengen ngikutin Rasul, dibisikin, kan itu Rasul, beda sama kamu kan manusia biasa. Ya coba itu, Pak. Setan gak suka kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti Rasul, gak suka. Makanya setan membuat kita beribadah tanpa bimbingan Rasul. Padahal Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh kata Allah, lihat Allah bersumpah dengan dua. Lam satu, qad yang kedua, laqad. Allah bersumpah dua kali. Laqad. Sungguh pasti benar-benar ada pada diri Rasul contoh yang paling baik. Gitu, Pak, ya. Baik, kita masuk ke poin yang keempat. Silakan. Ad-dhabitur rabi' al-imanu bitafadhulir rusul wa anna afdalahum ulul azm wa sayyidahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan dhabit yang keempat bahwa beriman kepada para rasul, meyakini bahwa para rasul itu berbeda-beda tingkatannya, Pak. Ada berapa rasul tadi? 313. Para nabi 124.000. Kata siapa? Kata Nabi SAW, bukan kata saya. Nabi bersabda jumlah para nabi 124.000, jumlah rasul 313. Kata beliau SAW, wajib kita imani. Kan mencintai Nabi maksudnya apa, Pak? Membenarkan apa yang datang dari beliau selama sahih. Jadi para rasul berbeda-beda, Pak, dalam hal keutamaannya. Kata beliau, yang paling utama, wa ana afdalahum ulul azmi. Siapa itu ulul azmi pada Quran? Ada 5. Siapa? Dari semua rasul atau nabi yang paling utama ada 5. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Terus Nabi Musa alaihissalam. Terus Nabi Isa. Terus Nuh alaihissalam. Terus terakhir
5 Rasul ini yang paling utama, tetapi kata beliau wasayyadahum Muhammad sallallahu alaihi. Dari 5 ini yang paling utama adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Antum mesti bangga Pak menjadi umat Rasulullah SAW, karena beliau Rasul yang paling utama di antara 5 ulul azmi. Sementara 5 ulul azmi yang paling utama di antara 313 Rasul. Gimana kita gak senang Pak? Bahkan Pak, umat yang pertama kali masuk surga umat Nabi siapa? Umat Nabi Muhammad. Ini bersyukur kita kepada Allah sallallahu alaihi. Nah, tapi Nabi mengatakan Pak, ketika beliau menunggu kita di telaga, beliau menyiapkan air-air dalam cangkir-cangkir yang banyak. Datanglah serombongan manusia menuju telaga beliau, ingin minum, tapi Allah berfirman, dilenyahkan mereka dari hadapan Nabi. Nabi mengatakan, ya Rabbi ashabi, ashabi, ashabi. Wahai Tuhanku, itu adalah pengikutku. Apa kata Allah? Kamu tidak tahu, kata Allah. Kamu tidak tahu, kata Allah, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kalau Nabi itu bisa mengetahui gaib, tentu Nabi tak. Kata Allah, kamu tidak tahu mereka merubah sunnahmu sepeninggalmu. Coba lihat, diusir dari telaga beliau orang yang beribadah tidak di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk bukan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak-bapak, kita mari merenung sejenak Pak. Kalau Bapak dan saya Pak, sholat, puasa, zakat, haji, itu cara kita semua, kita berantem terus Pak. Karena pasti beda-beda kita ini, disatukan dengan sunnah. Dan kalau Allah membolehkan kita beribadah sesuka hati kita, untuk apa Allah utus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman Pak di ayat 31 surat Al-Imran. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Muhammad, katakan ini kepada seluruh manusia yang mengaku cinta kepada Allah. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah yang di langit mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Kata Ibnu Katsir, ayat ini merupakan hakim kepada siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, tidak mengikuti jalannya Rasul dalam beribadah kepada Allah, pengakuan cintanya dusta, sampai dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mengikuti aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kalian dan saya bersyahadat Pak? Awatin, apa syahadat yang biasa kita baca? Untuk apa Allah gandeng itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad hamba dan utusan Allah. Kalau kita disuruh untuk mengikuti Rasul, kita katakan itu dia kan Rasul, kalau saya biasa-biasa aja. Bagaimana kita ini Pak? Ada seorang yang di zaman Umar bin Khattab, ada seorang di zaman Abdullah bin Umar. Dia bersimpah, haji, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Di sampingnya Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar itu? Anaknya Umar bin Khattab, seorang pemuda yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Ketika di sampingnya ada orang bersin, habis bersin orangnya mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Apa kata Abdullah bin Umar? Kata beliau, aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Aku juga bertahmid dan aku juga mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wa laisa hakadha
'allamana Rasulullah SAW. Tapi bukan begitu Rasul mengajari kami. 'Allamna alhamdulillah ala kulli hal. Tapi Nabi mengajari kami cukup dengan alhamdulillah saja setelah bersih tanpa mengucapkan wassalamu ala Rasulillah. Kalau saja Pak, ucapan-ucapan kita ini membolehkan perbuatan kita, untuk apa tuh Allah utus para sahabat Nabi yang mengiringi Nabi SAW? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah telah melihat sebaik-baik hati hamba dari umat manusia, dan yang paling baik hati umat itu adalah hati Muhammad SAW, dan Allah jadikan dia sebagai nabinya. Setelah Allah melihat hati Muhammad, Allah melihat hati-hati hamba setelah hati Muhammad. Dan Allah melihat hati yang paling baik setelah hati Muhammad adalah hati sahabatnya Muhammad. Maka Allah jadikan dia sebagai pengiring dan pembela Nabi Muhammad SAW. Maka setiap Nabi dan Rasul memiliki sahabat. Sahabat Nabi Isa siapa? Apa nama sahabat Nabi Isa? Hawariyun. Itu sahabat Nabi Isa. Sahabat Nabi Muhammad, ya sahabat Khalifah Arsyidun dan lain-lain. Abu Hurairah, ya, Mughirah bin Syu'bah, dan seterusnya, banyak sekali sahabat. Dan mereka orang yang jasad mereka masih hidup di dunia, Allah turunkan sebuah ayat, Allah ridho pada mereka, atau ayat 100. Jasad mereka masih hidup bersama Nabi, Allah turunkan sebuah ayat, Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Ada nggak di Al-Quran Allah ridho kepada kita? Tapi Allah telah mentazkiyah mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kenapa Allah ridho pada mereka? Mereka ridho kepada Allah. Mereka tunduk patuh kepada Allah. Mereka beribadah sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah? Umar bin Khattab tawaf di depan Hajar al-Aswad, beliau tunjuk Hajar al-Aswad. Inilah a'lama annaka hajar. Aku tahu engkau sebuah batu. La tadurru wa la tanfa'u. Engkau enggak memberikan mudarat dan enggak memberikan manfaat. Kata siapa ini? Umar bin Khattab. Walaula ani ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltu. Kalau saja aku tidak melihat Nabi menciummu, aku enggak cium kamu. Jadi kenapa Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad? Karena melihat Nabi menciumnya. Dalam riwayat yang lain menyentuhnya. Kan kalau antum gitu kan, kalau nggak bisa nyium apa ini? Melambai, gitu ya, berisyarat. Ada contohnya dari Nabi SAW. Jadi kita suruh beribadah kepada Allah, taklid kepada beliau, mutlak. Berkata Imam Malik rahimahullah, setiap orang boleh diambil pendapatnya dan setiap orang boleh ditinggalkan pendapatnya kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk makam Nabi SAW. Karena Imam Malik adalah imam kota Madinah. Kecuali penghuni kubur ini nggak boleh ditolak pendapatnya, ucapannya, akhlaknya nggak boleh tolak. Yang lain boleh. Ya. Jadi yang paling mulia dari ulul azmi siapa? Kita beruntung Pak menjadi umat beliau. Dari mana itu Pak? Dari dalil sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan derajat sahih. Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Nah ini Pak hadisnya. Kata Nabi SAW, aku adalah pemimpinnya Bani Adam. Bayangkan Pak, Nabi yang pertama diciptakan Nabi siapa? Nabi Adam Pak. Tapi nanti Pak, umat Nabi Adam akan mendatangi Rasulullah SAW. Minta apa? Syafaat. Semua umat para nabi sebelum Nabi Muhammad akan mendatangi beliau sesuatu, minta syafaat. Kalau beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam," aku penghulunya Bani Adam. Tapi Nabi nggak berhenti sampai situ Pak. Kalau saja Nabi sampai situ berhenti, bahaya Pak.
Kenapa demikian? Nabi lanjutkan wala fakhra, tapi ini bukan harus dibangga-banggain. Ini hadis membantah setiap keturunan Nabi yang suka membangga-banggakan nasab. Kita disuruh memuliakan keturunan Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah keturunan Nabi yang Nabi tidak sebut sebagai namanya dalam hadis-hadis Nabi SAW dijamin surga? Jawab Pak. Kenapa takut? Tidak ada yang dijamin surga kecuali keluar dari lisan beliau SAW. Hasan Husain dijamin tidak? Nabi yang mengatakan, cucuku ini nanti penghurunya pemuda di surga. Ada hadisnya? Ada. Selainnya butuh hadis. Tapi kita muliakan mereka kalau mereka beriman dan bertakwa. Jadi seluruh keturunan Nabi Pak harus kita muliakan kalau mereka benar-benar keturunan Nabi SAW dan mereka beriman serta bertakwa. Ukurannya itu. Dalam surat Al-Hujurat Allah ciptakan manusia tidak. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kamu jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa khalaqnakum qabail syu'ub. Kami jadikan berkabilah-kabilah dan bersuku-suku. Kalau saja Pak ayat ini sampai di sini, orang Arab pasti mengklaim kami yang paling mulia. Gitu ya. Karena qabail itu kabilah ada pada sisi mereka. Gitu. Tapi Allah tutup ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari bangsa-bangsa dan suku-suku itu yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi Nabi mengatakan kepada kita, wala fakhra, jangan dibangga-banggain nih perkara ini. Karena membanggakan tanpa membuktikan percuma. Nah, saya bangga. Kenapa ente bangga? Saya umat Nabi, umat yang pertama kali masuk surga. Masya Allah. Makanya ente mesti bangga. Salat yuk. Entar dulu saya lagi kotor. Gimana orang ini? Nabi SAW Pak, sebelum wafatnya apa yang beliau wasiatkan? Ummati, 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 umatku, umatku. Maksudnya apa itu? Umatku udah sholat belum? Itu yang beliau tanya. Makanya keluar dari lisan beliau yang mulia, amal yang pertama kali nanti dihisab di hadapan Allah adalah as-sholat. Itu ingat. Kalau amal itu dihisab yang baik, amal yang lain mudah. Tapi kalau sholatnya dihisab jelek, jangan harap lolos yang lain, jangan harap. Kenapa demikian? Karena Allah jadikan sholat sebagai bukti tauhidnya hamba. Jadi jangan main-main dengan sholat ini. Artinya jangan dimainin sholat itu. Sholat kalau dipengen, nggak boleh. Sholat itu bukan sebatas kita kerjakan, bukan Pak. Sholat itu kebutuhan kita. Tidak ada surga bagi yang tidak sholat. Kata siapa? Nabi kita mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholat. Perbedaan antara kita kaum muslimin dengan mereka musyrikin dengan sholatnya. Faman tarakaha faqad kafara. Yang meninggalkan sholat kufur kepada Allah. Makanya Abu Bakar ketika menjadi khalifah Pak, dikabarkan ada seorang mu'allaf. Zaman Abu Bakar ini Pak, Abu Bakar menjadi khalifah, dikabarkan ada seorang yang masuk Islam. Si fulan masuk Islam. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak percaya sampai aku melihatnya di saf-saf sholat masjid. Jadi Pak, masjid itu jangan ditinggali. Ukuran cinta kita kepada Allah, kaki kita melangkah ke masjid. Karena semua malaikat sholat di masjid. Masjid yang di muka bumi namanya apa Pak? Yang berkumpulnya semua manusia. Ka'bah, Mekah kan? Itu kiblatnya manusia bumi Pak. Kiblatnya para malaikat namanya apa di atas? Baitul Ma'mur. Itu Ka'bahnya para malaikat. Mereka sholat itu Pak, sebagaimana kita sholat itu.
Nggak ada satupun malaikat yang nggak sholat, nggak ada. Tidak ada seorang nabi pun yang nggak sholat, nggak ada. Kita umat ini disuruh sholat cuma 10 menit saja, susah. Para ulama sepakat, meninggalkan sholat 5 waktu lebih jelek dari membunuh, dari korupsi, dari berzina. Meninggalkan sholat lebih jelek dari itu. Kok bisa berani-berani meninggalkan sholat? Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi mari teman-teman, kita jadikan kebanggaan kita sebagai umat Nabi untuk membuktikannya, bukan untuk sekadar nih nggak percaya saya Islam nih buktinya nih yang biru-biru tuh, kalau biru-biru KTP, IKTP Pak Ato, nih KTP-nya saya Islam. Ayo ke masjid yuk, mantap, lagi sakit nih, gitu. Udah habis ini waktunya. Suruh. Pas suruh enggak kan? Lewatin dikit kan? Iya. Ini baru terbit matahari kan? Masih ada waktu 10 menit kan? Setelah ini baru tanya jawab. Betul. Baik, kita habis pada poin yang keempat ya. Tapi sedikit masuk ke poin yang kelima. Silakan dulu. Poin yang kelima supaya kita mantap dalam pemahaman terhadap Rasul. Ad-dhabitul khamis mu'jizatul anbiya ashharuha thamaniyah as-safinatu li Nuhi alaihi salam, an-naqatu li Salihin alaihi salam, ilanatul hadidi wa tasbihul jibali wat tayr ma'a Dawud alaihi salam, taskhirur rihi wat tayri wal jin li Sulaiman alaihi salam, adamul ikhtiraqi bin nar li Ibrahim alaihi salam, al-asa wal yadu li Musa alaihi salam, ibra'ul akmahi wal abrasi wa ihya'ul mauta bi idznillah li Isa alaihi salam, Al-Qur'anul Karim wal Isra'u wal Mi'raju wa insyiqaqul qamari wa ghairuha li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Pak, pada pembahasan kita sedikit saja. Poin yang kelima, bahwa para nabi memiliki mukjizat, dan yang paling populer dari mukjizat para nabi ada 8, ya, yaitu kapal bagi Nabi Nuh. Antum Pak, ketika menggambarkan kapal Nabi Nuh jangan ringan Pak. Kapal Nabi itu besar sekali Pak. Ini satu Indonesia ke tampung Pak, bahkan masih longgar, besar sekali. Ya. Kemudian untanya Nabi Saleh, nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian bertasbihnya gunung-gunung dan burung-burung bersama Nabi Daud. Dan Nabi Daud memiliki kemampuan melunakkan besi, jadi bisa bikin senjata perang dari tangannya. Besi dikait-kait gini, jadi kita bikin keramik, jadi. Nah itu lihat mukjizat Nabi Daud. Kemudian ditundukkannya angin, burung dan jin untuk Nabi Sulaiman. Nanti akan kita bahas bahwa apa yang ditemukan oleh orang-orang Barat hari ini, adanya negeri dasar laut, sudah Allah kapalkan sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kemudian tidak terbakarnya Nabi Ibrahim ketika dibakar. Tongkat dan tangan Nabi Musa yang bercahaya. Yang ketujuh, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, yang buta sejak lahir, ya, sopak, dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan yang terakhir, Al-Quran, Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, berkahnya susu bagi Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kelima yang insya Allah pekan depan atau bulan depan kita akan membahas masing-masingnya sampai kita teman-teman mendapatkan sebuah pencerahan bahwa nabi-nabi itu mulia di sisi Allah, namun mereka bukan zat yang harus diibadahi. Bisa dipahami? Semoga Allah mudahkan kita. Aku qouli hadza
wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bersoal jawab. Silakan. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terkait masalah syafaat, Ustaz tadi mengatakan bahwa syafaat Nabi Muhammad itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Apakah ada hadisnya, Ustaz? Iya, betul. Hadisnya adalah tadi yang saya bacakan. Ana sayyida waladi Adam. Aku adalah penghulunya Bani Adam. Penghulu sayyid adalah sosok yang mampu memberikan pertolongan. Ya, pertolongan di sini pertolongan terkait kemampuan manusia. Seperti pada Rawan bikinin sesuatu buat teman-teman itu namanya syafaat, pertolongan. Jadi Nabi SAW menyimpan semua doa-doanya di dunia. Beliau bersabda, seluruh para nabi sudah mendapatkan syafaatnya di dunia, tapi aku menyimpannya untuk umatku. Itu di akhirat. Itulah yang nanti dibilang sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat beliau disimpan, nggak diminta di dunia. Semua nabi sudah, makanya beliau mengatakan aku penghulunya Bani Adam. Nanti mereka minta syafaat kepada aku semuanya. Karena seluruh para nabi dan rasul sebelum beliau sudah menerima syafaatnya di dunia, sudah. Kecuali siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mesti senang Pak jadi umat beliau itu. Karena beliau simpan semua doa-doa beliau di akhirat buat siapa? Buat umat kita. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku dijamin surga illa, dikecualikan man aba. Kecuali yang enggak mau. Ya para sahabat bingung. Ada yang enggak mau masuk surga, ada Rasulullah. Ya Rasulullah, man ya apa? Siapa yang enggak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah. Yang mengikuti aku, mentaati aku dijamin surga. Wa man asa'ani, yang menentangku faqad aba. Berarti orang yang menentang Rasul enggak dapat syafaat. Walaupun dia umat Nabi SAW. Kata beliau SAW, Pak Darmawan kan dan teman-teman kalau Pak siapa muadzinnya sekarang? Pak Rajab dan beliau kan. Kalau Pak Rajab baca habis azan, kalian baca apa coba? Allahumma rabbaha wassalatil, sampai teruskan. Kata Nabi, barang siapa yang baca doa ini, dia berhak mendapatkan syafaat nanti dia benar. Lihat, jangan remehkan nih menjawab adzan ini. Kata beliau, barang siapa yang membaca ini, dia berhak mendapatkan syafaat nanti dia benar. Jika dalam ajar jangan baru dulu beradzan. Jawab adzan. Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai baca. Di antaranya doa Allahumma rabb hadhihi. Dia dapat syafaat Nabi SAW. Dan itu Nabi simpan itu. Di akhirat buat siapa? Iya buat kita semua. Senang apa? Bisa dipahami? Jadi semua kita dapat syafaat beliau selama kita mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kita cinta Nabi, kita nggak taat, gimana bisa syafaat? Mustahil. Ya tidak. Silakan Pak Syarif. Terima kasih Pak Tri. Pak Tri. Ya, terima kasih. Ya silakan Pak. Selama ini kita selalu mengharapkan istilah dalam ibadah adalah semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, di dalam pengertian bahasa Indonesia ada yang mengatakan bahwa syafaat itu identik dengan pendampingan. Apakah betul, Ustaz? Terima kasih. Apakah lafaz syafaat itu juga artinya berdampingan? Iya, bisa saja. Ya, walaupun secara bahasa syafaat adalah pertolongan. Tapi tentu Pak, yang namanya pertolongan itu ma'a. Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Syafaat itu kan bersama, kebersamaan. Ya, bersandingnya pertolongan. Kalau diinginkan bahwa syafaat itu maknanya adalah pertolongan yang disandingkan, fadhol silakan.
Ya, misalnya kita katakan saya ingin mendapat syafaat Rasul nanti di akhirat. Maksudnya apa? Pertolongan Rasul nanti di sisi kita. Berupa apa Pak? Berupa klaimnya beliau. Betul ya Rabbi, dia umatku. Gitu. Itu namanya syafaat Rasul SAW. Lalu bagaimana kata para sahabat? Bagaimana ya Rasulullah kau mengetahui bahwa ini umatmu? Di dahi-dahi mereka ada bekas wudhu mereka. Apa itu Pak jadinya? Orang yang sholat. Kata para sahabat, ya Rasul, bagaimana engkau mengenali banyaknya manusia bahwa itu adalah umatmu? Bagaimana engkau berikan mereka syafaat? Aku bisa mengenali mereka dari dahi-dahi mereka yang ada bekas air wudhu. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, bantulah aku agar kamu mendapatkan syafaatku nanti dengan perbanyak sujud. Maksudnya apa? Sholat. Bagaimana orang bisa mendapat syafaat Rasul? Dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat bisa saja pendamping berbentuk pertolongan. Bisa? Masih ada waktu? Bagus. Boleh. Saya mau menanyakan tentang sebuah hadis, Ustaz. Iya. Saya bacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah tidak lagi menerima ujur dari seseorang setelah dia menangguhkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Penjelasannya mungkin Ustaz. Bagus. 60 sama di bawah 60 itu maksudnya apa perbedaan? Siapa di antara kita udah 60 Pak? Oh banyak Ustaz. Ya, saya 70. Jadi kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia bersabda, umur umatku segini sampai segini. Berapa itu? 60 sampai 70. Sedikit yang lebih dari itu. Berarti kebanyakan usia umat Nabi 60 sampai, yang dikit itu 80, 90 sedikit Pak. Dari seluruh umat beliau sedikit sekali. Yang paling banyak umur umat beliau 60 sampai 70. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada beliau tidak ada uzur bagi seorang umat Muhammad kalau sudah usia 60 tahun. Bukan siap-siap Pak. Allah nggak beri maaf dia kalau sampai usia 60 tahun dia nggak kenal Allah, nggak diberi maaf. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak rukun Islam nggak dijalankan, nggak menuntut ilmu. Jadi dia nggak bisa nanti berhadapan dengan Allah. Ya Allah, aku nggak tahu, nggak bisa. Itu namanya nggak ada uzur. Kalau usia 60 tahun dia belum belajar, nggak mau. Nggak mulai sholat, nggak. Makanya Pak kebanyakan kan coba tanya teman-teman kita yang dulu, mudah-mudahan Allah anugerahkan mereka istiqomah. Sholat terakhirnya pas pensiun. Maksudnya berapa? Yang PP kan 55. Iya. Karena mereka tahu 60 tahun itu masa-masa kritis. Iya kan? Siapa yang bisa menjamin umur 61, 62, 63? Ya Nabi kita 63. Ya nggak mesti kita mati 63. Ada yang 53. Siapa 53 di sini? Ada 40. Siapa 40 di sini? Bisa terjadi kan? Iya. Kalian ke rumah sakit. Ke rumah sakit bayi dan anak. Yang meninggal siapa? Bayi. Iya. Kalian ke panti jompo. Udah tua-tua. Enggak apa-apa. Bukan di rumah tidak. Tapi lihat Pak, Allah berkehendak. Jangan mentang-mentang kata Rian asik. Ya saya masih 30-an. Siapa bilang umurnya panjang. Jadi Allah nggak beri uzur kepada orang yang udah usia 60 tahun nggak mau lagi kembali kepada Allah. Jadi paling bagus itu maknanya. Jadi kalian duduk Pak di masjid sholat ngaji, itu cara kalian dimaafkan oleh Allah. Kalau kalian salah, Allah maafkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan nggak ada uzur bagi orang yang sudah berusia 60 tahun. Ada uzur. Kita masih datang ke masjid sholat belajar. Oh, kalau kita salah dimaafkan. Apa dalilnya? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan kau hukum kami kalau kami lupa dan kami bersalah tapi nggak sengaja. Kenapa orang ini dimaafkan oleh Allah? Dia menuntut ilmu syar'i. Dia melaksanakan ibadah-ibadah makhluk di usia sebelum usia 60 tahun. Karena usia 60 tahun lebih orang udah pikun.
mau ke masjid salah jadi ke warteg. Udah 20 tahun, nggak biasa sebelumnya kok. Gimana bisa kita ke masjid Pak? Orang nggak biasa ke masjid, betul nggak? Pernah nggak kalian lihat sebuah tayangan Pak? Ada sholat jenazah ruku. Pernah lihat kan? Ada orang sholat jenazah ruku. Coba kalian usianya udah tua Pak. Kenapa orang udah tua sholat jenazah ruku? Kenapa? Ada lagi anak muda Pak. Dan ini nyata, anak muda sholat id, begitu takbir imam yang kedua dia ruku. Kenapa nih? Kenapa terjadi seperti ini? Ini yang muda nggak pernah sholat, betul apa enggak? Sholat id kok takbir yang keduanya ruku kan, Allahu Akbar. Takbir yang kedua apa ya? Masih berdiri kan? Allahu Akbar. Dia ruku dengan teman-temannya. Masih muda Pak. Yang satu lagi udah tua, sholat jenazah ruku. Sekarang kalian bisa paham kan? Ternyata kebodohan bisa menimpa yang muda dan yang tua. Maka sebelum 60 tahun jangan nanti kita dibodohin oleh setan. Allah mengatakan, wala takunu, apa itu surat Al-Hasr? Apa? Bantu saya. Wala takunu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu terus innallaha khabirun. Terus wala takunu kalladzina nasullaha anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah lalu Allah lupakan dia. Nah, itu dia. Itu kan sering kita baca tuh ya. Jangan seperti orang yang melupakan Allah lalu Allah lupakan dia. Dikasih 60 tahun uzur. Udah 60 tahun gak mau duduk di masjid, gak mau belanja, gak mau baca alif-alifan. Allah gak beri uzur nantinya. Bisa dibalik atau sih? Alhamdulillah. Jadi kalian sekarang senang atau tidak nih? Bisa duduk di masjid? Alhamdulillah. Kalau bisa gak boleh pulang kita Pak. Kalau bisa. Tapi kan kita punya kewajiban. Ya tidak? Gitu. Habis kali itu. Penegasan aja Ustaz. Nah. Berarti itu penegasan untuk yang umur 20 tahun untuk hati-hati untuk beribadah. Tapi berarti dosa-dosa tetap karena kan masih banyak anak-anak kita berdewasa. Itu yang dikhawatirkan itu kan ujian di dosa kita. Bukan Pak, yang diuzur adalah dia nggak dihukum lagi. Kalau nanti dia dihukum karena apa? Ya Allah saya nggak tahu, nggak bakal diterima uzurnya. Tapi dia amalnya dicatat Pak. Dan jangan kalian remehkan sebuah pertobatan. Contoh, dari umur 15 sampai umur 59 nggak pernah sholat Pak. Umur 60 tahun dia bertobat kepada Allah. Dia sholat di masjid sekali saja wafat. Ini luar biasa Pak di sisi Allah. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu tergantung penghujungnya. Ujungnya dia sujud. Banyak apa orang yang wafat nggak sujud? Banyak. Lagi main bola wafat, lagi tinju wafat, lagi joget wafat. Suul khotimah. Kita minta husnul khotimah. Bisa dipahami? Baik. Habis waktunya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kalian. Saya berdoa kepada Allah agar Allah limpahkan kepada kita kecintaan, kepada ketaatan sebelum kita memasuki 60 tahun. Dan kalau sudah 60 tahun kita mohon kepada Allah istiqomah agar senantiasa mentaati Allah. Karena Allah tidak akan masukkan orang ke dalam surga melainkan orang itu ada ketaatannya. Jika tidak taat, tidak ada surga. Semoga Allah limpahkan kepada kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi